Gibran ini memang tujuannya akhirnya adalah sebenarnya bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi udah purna gitu loh. Ya kan? Artinya bahwa mereka tidak mau Prabowo Gibran ini sukses. Atau Prabowo Gibran ini putus di tengah jalan. Jadi kalau Anda katakan itu, dua-duanya atau salah satu aja? Ya agenda besarnya Pak Prabowo lah. Kan hanya menurut Anda mengganti Wapres apa gunanya gitu loh. Nggak ada guna sama sekali buat bangsa kita. Nggak ada gunanya. Jadi menurut Anda, beberapa waktu lalu kita pernah mendiskusikan pula begitu soal Pak Jokowi masuk atau tidak. Jadi relawan ini kali ini rela atau tidak begitu dengan kondisi hari ini, ada agenda besar, Pak Jokowi perlu nggak sih masuk partai? Ya, dari awal kan saya bilang kelihatannya Pak Jokowi nggak masuk partai atau menjadi ketua umum partai ya waktu itu ya. Saya berbeda dengan Bang Ade Armando. Iya waktu itu. Ya kan? Dan terbukti sampai hari ini Pak Jokowi itu tidak masuk partai manapun. Dan sebenarnya Pak Jokowi, kalau kata orang-orang menyaksikan kan, Pak Jokowi harus punya partai, nanti ditinggal orang-orang. Pak Jokowi udah selesai, jadi Pak Jokowi nggak butuh partai, partai yang butuh Pak Jokowi. Jadi artinya Pak Jokowi nggak butuh PSI, PSI yang butuh? Ya, pastinya begitu, karena saya sendiri berbicara dari, bahkan saya berbicara dengan ini ya, pimpinan tertinggi PSI dan juga yang apa? Siapa Bang namanya Bang? Pimpinan tertingginya? Mas Kaisang? Pokoknya ada lah. Ya. Jadi intinya saya bertemu mereka, mereka bahkan minta saya dan teman-teman relawan untuk memujuk Pak Jokowi masuk PSI. Tapi kan kita bilang tadi kan bahwa itu kan dari Pak Jokowi sendiri. Tapi kan kalau kita melihat bahwa saya mengatakan bahwa Pak Jokowi ini sudah selesai sebagai sudah mencapai tahapan tertinggi dari seorang politisi. Paripurna begitu ya? Iya, jadi intinya dan kita melihat bahwa Pak Jokowi ini lebih baik di atas semua partai. Gitu. Tapi nantinya kalau Pak cukup di PSI itu ada Mas Kaisang kan, yang sekarang ini membutuhkan partai sebenarnya Mas Gibran gitu loh. Jadi kembali tuduhan bahwa Pak Jokowi ini mengintervensi partai, dari dulu mau ambil alih partai, itu kan nggak terbukti. Bahkan mau masuk partai, sampai saat ini enggak gitu loh. Bahkan mungkin saya dari sedikit orang yang ketika berdiskusi, kalau Pak Jokowi tanya, ya beliau nanya saya jawab dong. Ya kan saya mengatakan bahwa Bapak nggak perlu berpartai gitu loh. Tapi Bapak akan mewarnai semua partai gitu loh. Bapak yang ada tokoh di balik termasuk koalisi ini kan sebenarnya koalisi yang dibentuk oleh Pak Jokowi. Jadi tidak perlu masuk ke salah satu artinya menurut Anda ya Bang ya? Iya, saya pikir gitu. Tapi kan itu hak politik Pak Jokowi ya, kita juga nggak bisa. Tapi kalau menurut saya, pendukung Pak Jokowi ini ada hampir di semua partai. Ya, jadi saya pikir Pak Jokowi lebih baik fokus ya membantu PSI. Saya setuju gitu loh. Ya kan, tapi intinya, menjadi bagian tidak perlu. Iya, kan banyak hal yang bisa untuk mendongkrak PSI ini kan. Yang saya lihat kan, kalau menurut saya, PSI ini akan besar apabila kadernya bekerja keras. Kalau menurut saya, menurut hemat saya ya. Nah, yang lebih baik adalah membantu agar Prabowo Gibran ini sukses hingga 2029. Tanpa PSI pun sebenarnya tidak masalah menurut Anda? Mensukseskan Prabowo Gibran hingga 2029? Tapi kan PSI kan salah satu bagian dari pendukung Prabowo Gibran. Jadi ini simultan gitu loh. Kita pun teman-teman relawan juga kemarin ya Bapak minta mendukung ya kita juga mendukung. Atau bagaimana sebenarnya relawan ketika Pak Jokowi secara tegas mengatakan ada agenda besar ini Bang? Oh yang itu pastilah. Intinya gini kan dari awal bahkan mungkin saya yang mengatakan bahwa ada agenda besar ya kan. Yang mana isu-isu dari Matahari Kembar, isu Indonesia Gelap, ya kan, termasuk isu ijazah palsu, isu pemaksulan ini memang tujuannya akhirnya adalah sebenarnya bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi udah purna gitu loh, ya kan. Intinya bahwa mereka tidak mau Prabowo Gibran ini sukses, atau Prabowo Gibran ini putus di tengah jalan, atau agenda lagi mereka ingin agar Prabowo Gibran hancur di tengah jalan atau menjelang 2029 diganti oleh anaknya, diganti oleh orang-orang. Artinya diganti dua-duanya atau salah satu aja? Ya?
artinya diganti kalau Anda katakan itu dua-duanya atau salah satu aja? Ya agenda besarnya Pak Prabowo lah. Kan hanya menurut Anda mengganti Wapres apa gunanya gitu loh. Oke. Nggak ada guna sama sekali buat bangsa kita. Nggak ada gunanya. Jadi menurut Anda dua-duanya Pak Prabowo target utamanya menurut Anda? Target utamanya gitu loh. Ini kan dalam rangka mengadu domba kami pendukung Prabowo Gibran. Gitu loh. Jadi kami ini kayak relawan ya kan. Ya saya mau kasih tahu bahwa relawan Jokowi itu tidak pernah dibentuk seperti hanya sekocinya Demokrat. Ya, ini saya mau kasih tahu dulu. Kami bergabung untuk mendukung orang baik dan benar Pak Jokowi ini. Kalau Demokrat dulu mereka membentuk skoci-skoci itu. Baik. Tapi ini saya mau menjawab tuduhan dulu gitu loh. Ya kan? Bahwa sekarang ini kami ini adalah relawan Prabowo Gibran. Gitu loh. Yang tetap ada Pak Jokowinya gitu, relawan Prabowo Gibran. Nah, makanya namanya merah putih ya? Ya, jadi intinya makanya ketika sebenarnya kami ini mau fokus mendukung agar waktu itu kami ini kan yang berkampanye juga. Supaya apa? Supaya janji-janji kampanye Prabowo Gibran ini buat rakyat ini terjawab gitu loh. Ya kan? Tapi karena ada isu ijazah palsu, isu pemaksulan, ya kami semua harus turun gunung. Ya kan kami nggak mau bangsa kita diadu domba, negara ini hancur gara-gara isu-isu yang menurut kami ini nol besar, bohong besar, nggak didasari oleh fakta-fakta dan data-data hukumnya, konstitusi kita. Makanya kami akan melawan terus ini, nggak mungkin mundur. Tahan. Nanti saya akan tanya perlawanannya akan seperti apa, Mas.